Halo guys, kembali lagi bersama gue Frantino Matthew Tagaol. Di video kali ini bakal jadi vlog episode yang ketiga ya selama gue di Amerika ini. Jadi ini video tuh udah sekitar seminggu setelah gue di kampus ini ya, di asrama ini. Karena seminggu pertama tuh gue kayak masih menyesuaikan, gue masih membaca pola gaya hidup atau kebiasaan orang-orang di sini tuh kayak gimana, culture-nya gitu-gitu ya. Karena ya gue takut salah-salah langkah aja di sini. Jadi ini sekarang pagi jam 7.30, sebetulnya gue bangun udah dari 30 menit yang lalu sih. Gue udah rapihin kasur, gue udah cuci muka, udah sikat gigi, dan gue mau siap-siap aja sih karena kelas gue itu jam 9. Jadi ada waktu sekitar 1,5 jam lagi lah gue untuk ngapain kayak di sini. Gue kalau bangun pagi tuh ya nggak ngapa-ngapain juga sih, cuman beresin kasur, cuci muka, lihat-lihat pemandangan dikit, terus minum Pro Isolate gitu kan. Karena kalau pagi sarapan masak gitu males banget. Sumpah guys, sebetulnya ini gue tuh lagi kedinginan banget ya. Karena tak kenapa kamar gue ini dinginnya nggak ngotak cuy. Jadi ini posisi AC ya. AC-nya tuh beda cuy, kayak di Indonesia ini AC sebutannya radiator sih sebetulnya. Jadi dia bisa ngangetin, bisa ngedinginin. Cuma karena ini lagi summer jadi dia lagi ngedinginin nih sekarang. Nah ini AC nih, pendingin lah di sini ya posisinya. Kasur gue di sini. Jadi gue sebelahan banget. Jadi kalau gue tidur nih, terus misalnya gue lupa selimutan, itu pagi-pagi gue bisa menggigil cuy. Waktu pertama kali gue sampai aja gue beli selimut, tadinya beli selimut yang ini. Cuman nggak mempan, akhirnya gue beli lagi yang tebelan. Sekarang gue bawa keliling lihat-lihat kamar gue kali ya, room tour gitu. Karena banyak banget yang kepo asrama gue tuh kayak gimana sih di kampus ini. Jadi ini gue tunjukin nih. Anggapannya ini gue baru masuk ya. Jadi ini pintu masuk nih. Begitu masuk, di sini ada kamar. Cuman ini beda orang lagi, ada 2 orang temen gue di sini. Terus ini kayak living room gitu ya. Ada meja makan, terus ada sofa juga. Ya agak berantakan dikit nggak apa-apa lah, namanya juga cowok-cowok ya kan isinya. Terus ya ini pemandangan, ada jendela gede. Pemandangannya tuh ya pemandangan nggak ada sih, langsung ketemu gedung. Terus ini kayak halaman kampus gitulah, bisa ngeliat jalan juga sih, cuman sedikit. Nah ini sofa-sofa, jadi kalau lagi malam-malam gitu suka duduk-duduk sini nih, ngobrol-ngobrol, bercanda gitu. Nah terus di sini ada dapur. Dapur ini lengkap ya, ada kulkas, ada wastafel buat nyuci piring, kompor, cuman kompornya listrik ya. Sama ini ada bumbu-bumbu. Cuman ini bumbu kita sih. Jadi kayak ini punya siapa, ada punya gue juga di sini. Jadi di sini bisa masak-masak. Kulkas buat naruh bahan-bahan makanan, ini daging-daging gue. Gitulah kurang lebih ya. Terus ini toilet ada 2, bathroom. Gue biasa pakai yang ini gitu. Dan di sini kalian harus tahu ya, kalau di Amerika itu nggak ada tempat toilet yang cabuknya pakai air. Jadi semua pakai toilet paper. Ini showernya. Nah itu alat mandi gue tuh. Jadi gue mandi, buang air ya di sinilah. Terus di sini gue nggak tahu lah buat nyimpen apaan, cuman naruh apa namanya, tisu, plastik sampah. Karena kadang temen gue juga naruh baju kotor di sini, tong sampah. Nah sekarang kita masuk ke kamar gue nih. Nah ini kamar temen gue ya, cuman dia lagi nggak ada, udah pergi ya. Nah inilah kamar gue nih. Ini kasur, sebetulnya ada 2 kasurnya ya. Cuman ini entah kenapa tinggi banget cuy. Tuh kasurnya seperut gue, seulu hati gue, kayak tinggi banget gitu. Ini meja belajar. Ini ada drawer, cuman gue nggak pakai yang ini, gue pakai yang ini. Jadi ini gue buat numpang naruh ini aja, karena bagian ini nggak ada yang make gitu kan. Terus kalau di bagian sini, ini kayak kloset gitu ya, tempat naruh baju-baju, topi, sepatu, gue taruh sini lah. Ya gue di sini juga nggak lama-lama amat sih, jadi gue kayak nggak terlalu banyak juga bawaan gue, walaupun ini jatuhnya banyak ya. Nanti gue juga bingung nih pulang dari sini gimana cara gue bawa selimut, bawa bantal, karena peraturannya tuh nggak boleh ninggalin barang. Oke lah, ini udah jam 8-an ya, jadi gue pengen siap-siap aja biar langsung cabut ke kampus. Nanti gue tunjukin deh perjalanan dari kamar ke kampus tuh kayak gimana, karena
kampus gua dan asrama ini kayak satu gedung gitu lah, cuman emang agak jauh jalannya. Ya nggak jauh-jauh banget, cuman kayak lumayan lah. Jadi sekarang gue pengen siap-siap dulu nih, pengen push up bentar lah. Yang gue suka dari kampus-kampus di sini ya, itu nggak ada aturan yang gimana-gimana banget cuy soal baju. Kan biasa kalau di Indonesia tuh harus pakai baju yang rapih lah ya, celana panjang, terus mungkin harus pakai sepatu kali ya. Pokoknya pakaiannya tuh harus semi formal gitu lah. Nah sedangkan di sini itu gue pakai celana pendek, pakai kaos gini aja itu boleh cuy, kayak nggak masalah. Selama masih layak lah untuk dilihat gitu ya, istilahnya nggak begitu terbuka atau nggak begitu gimana-gimana banget gitu. Ya kayak bebas gitu lah. Nah sekarang gue udah siap, paling gue pengen masukin barang ke tas. Ya gue sharing-sharing aja sih, mana tahu kalian ada yang kayak pengen cobain kuliah di Amerika gitu kan, atau mau ngambil summer course kayak gue gini, yang ya buat coba-coba lah, nggak ada salahnya juga, nama-nama pengalaman ya kan. Jadi kalau gue ke kampus tuh yang gue bawa juga nggak banyak-banyak amat sih. Gue cuman bawa laptop, terus gue bawa buku catatan, gue pakai binder ya biar lebih simpel gitu. Kalau salah-salah tulis tinggal cabut kertas peralatan tulis, udah sih kita tinggal jalan aja. Kunci udah dibawa, kita tinggal cabut aja. Oke guys, gue udah kelar kelas. Sekarang gue pengen jalan balik ke kamar dulu, pengen makan, gue lapar. Dan assignment hari ini tuh jadi elevator pitch. Ya kurang lebih kayak perkenalan gitu ya. Gue juga baru paham, baru tahu juga. Terus akhirnya gue mencoba cari cara, gue bikin. Dan kata dosennya tadi, elevator pitch gue tuh paling bagus hari ini. Kayak anjir, gue seneng banget anjing. Kayak ternyata otak gue masih bisa dipakai gitu. Jadi sekarang kita ke kamar dulu, makan, masak. Habis itu kita nge-gym. Atau nge-gym dulu aja deh. Karena gue kalau makan dulu sebelum nge-gym perut gue nggak enak. Jadi kita nge-gym dulu aja. Tapi ke kamar dulu, tetap ganti baju ya kan. Oke, home sweet home. Nyampe di kamar akhirnya. Jadi nanti gue makan tuh agak sorean nih. Ini gue pengen makan steak. Cuman pengen gue defrost dulu, cuman karena nggak ada microwave di sini, jadi gue pakai air hangat aja. Gue masaknya nanti habis nge-gym. Jadi itu kita diemin aja di sini, nge-gym, nanti kelar nge-gym kita asumsikan aja deh dia udah mencair. Gue nyemil bentar lah, gila, lapar banget. Ya kurang lebih gitu aja sih. Kelas nggak ada yang menarik lah di kelas. Siapa sih yang suka belajar? Mungkin ada ya, cuman jujur gue tuh nggak suka belajar. Cuman ya kewajiban gue cuy. Oke, gue udah siap cabut ke gym. Jadi gue sekedar ngasih tau aja sih, gue tuh kelasnya itu cuman di hari Selasa, Rabu dan Kamis, dan dimulai tuh cuman dari jam 9 sampai jam 12. Setelah itu nggak ada kelas. Cuman memang PR atau tugasnya tuh banyak cuy, lumayan. Jadi ya bisa dibilang kalau ngomongin kelas ya dikit gitu, tapi kalau tugas ya jatuhnya kayak tiap hari juga lu belajar anjir. Dan sekarang ini gue leg day cuy, jadi gue latihan kaki hari ini. Jadi apartemen kampus ini memang ada fasilitas gymnya guys, dan gratis untuk mahasiswa yang lagi di sini, entah mahasiswa tetap atau cuman summer student kayak gue kayak gini. Jadi ya enak lah, lumayan. Nah jadi di sini ada beberapa ruangan ya, sebetulnya gymnya tuh jadi kayak kebagi 3 ruangan gitu guys. Ini ada studio kayak tempat ya kalau lu mau ngaca atau apalah. Terus itu studio 1, terus ini ada studio 2 nih. Nah ini namanya weight roomnya. Jadi ini tempat ngangkat beban. Ya alat-alatnya sih lumayan lengkap ya. Not bad lah untuk kelas
gym apartemen gitu. Dumbbellnya juga lengkap, ada squat rack, di situ bisa deadlift juga, bisa bench press, terus ada dumbbellnya juga lengkap. Tuh dumbbellnya tuh. So, ya lumayan lah. Nah, kalau ini seberangnya weight room tadi, ini cardio room. Jadi alat-alat kardio semua di sini. Nggak kardio doang sih sebetulnya, ada juga beberapa alat beban. Contohnya kayak ada dumbbell juga di situ. Terus ini juga kayaknya lebih ke alat beban deh, latihan beban. Treadmill, sepeda, gua nggak tahu sebutannya apa lah. Mirip-mirip sepeda gitu. Terus yang kayak tangga ini juga ada nih. Ada samsak. Ini lengkap sih sebetulnya sih. Tanpa nunggu lama, ya udahlah, gua langsung mulai ngeset aja. Pertama gue pengen squat dulu lah. Oke, gym udah kelar. Jadi waktunya gue balik ke kamar dan masak terus makan. Oke guys, jadi ini nih makan siang gua makan steak. Kalau lu mikir buset makanan lu mewah banget bang, daging sapi gitu. Karena jujur aja cuy, ini kalau gua beli sendiri, gua beli daging mentah, terus gua beli sayuran mentah, sama kalau gua beli makanan restoran beli gitu ya, itu harganya ini lebih murah gitu. Dan kalau kita ngomongin kualitas lebih bagus ini. Jadi gua lebih mikir mending gue beli sendiri, gue masak sendiri gitu, jauh lebih murah di sini dibanding lu makan ke restoran beli makanan yang udah jadi gitu. So ya kayak gini lah makanan gue, kadang dada ayam, kadang daging sapi, ya antara dua itulah. Ikan gue pengen coba, cuman gue nggak tahu beli ikan di mana di sini. Gue udah kelar makan, udah kelar semua lah ya. Nge-gym udah, sama gue tadi sempat nyicil tugas sedikit. Sekarang gue pengen belanja nih, sekarang udah jam 3-an, jam 3 sorean. Gue pengen belanja, beli plastik sampah gitu sama beli tisu. Nah gue juga pengen nunjukin nih gimana cara gue belanja di Amerika ini, karena kan banyak juga yang nanya, lu kalau kesana bayarnya gimana bang, cara narik uang, pokoknya kayak gitu-gitu deh. Nah gue pengen ngasih tahu gimana cara gue belanja, karena sebetulnya nggak sesusah atau seribet itu sih. Nah sekarang gue pengen nunjukin nih. Seperti biasa guys, jalan kaki kemana-mana ya kan. Ya hitung-hitung tambah sehat lah. Akhirnya guys, gue merasakan kehangatan. Karena jujur selama di dalam ruangan gitu ya, entah itu di gym, entah itu di kamar, ataupun di koridor, di lorong, itu semuanya dingin banget entah kenapa. Suka bet dingin-dingin orang sini. Gue keluar nih sebetulnya sengaja juga sih, pengen ngangetin badan karena sumpah tangan gue tuh sampai mati rasa kadang. Nah ini nih tempat belanja gue biasa nih, Target. Ya harganya sih normal ya kalau kata orang sini, cuman bagi gue sih masih tetap mahal. Oke ini dia, kita masuk. Anjing dingin banget. Langsung cari aja mana ya ukurannya tuh yang, duh mana sih, habis kayaknya guys plastik yang mau gue cari. Soalnya raknya kayak kosong gitu, banyak banget. Jadi beli tisu aja lah. Nah ini boleh lah. Jadi sekarang gue lagi ngantri. Sebetulnya ada dua tempat bayar ya, ada self check out, terus ada yang kayak kasir biasa. Cuman gue lebih suka yang self check out karena lebih cepet aja gitu, lebih banyak mesinnya dibanding yang sama orang. Oke ini giliran kita ya. Jadi ini ada mesin scannernya, tinggal kita scan aja barang-barang yang mau kita bayar. Contoh kayak ini ya, langsung aja gini. Tuh, langsung masuk dia. Terus tisu mana nih barcode-nya? Oh ini. Terus sama Coca-Cola. Udah, terus langsung pay. Karena gue nggak pakai, jadi apply aja lah, no skip. Nah ini gue bisa pilih dua jenis pembayaran, ada cash, ada card. Cuman gue lebih milih card aja, lebih gampang. Kalau lu nanya gue pakai kartu apa, gue tuh pakai kartu Genius guys. Ini seharusnya Genius, BTPN bayar gue sini. Tuh. Langsung please remove card. Udah deh, kelar.
tinggal nunggu nota. Nah, selesai kan? Simple. Ya, mati eskalatornya. Habis leg day lagi. Sesimpel itu cara bayarnya. Kalau cash nanti tinggal lu masukin uang cash gitu, kayak ada tempat masukin duitnya. Bahkan kembalian aja lu dapat. Jadi kalau misalnya ada kembalian, dia ngeluarin cash lagi gitu. Jadi sekarang langsung balik ke kamar lagi, guys. Posisi gue udah di kamar, gue udah beli tisu, gue udah beli cemilan. Ini gue pengen iseng aja sih, gue pengen nyobain. Sekarang udah jam 4-an, ya udah nggak ada lagi sih mau gue lakuin. Gue cuma pengen ngerjain tugas aja sekarang. Paling nanti makan, masak lagi kayak tadi. Terus nanti gue teleponan sama cewek gue, nonton Netflix sampai tidur. Ya, jadi mungkin sampai sini aja ya vlog episode ketiganya. Dan sekiranya kalau video gue ini menarik dan menghibur lu boleh banget like, share, dan subscribe. Sama lu juga boleh tulis di kolom komentar kira-kira video apa kedepannya yang harus gue buat, biar gue ada referensi mau shoot video apa kedepannya. So, sampai ketemu di video-video selanjutnya, guys. Thank you.